Oke, baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia, perwakilan dari kelompok 4 metode penelitian sosiologi kuantitatif ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi laporan penelitian. Nah, laporan penelitian baik itu kualitatif ataupun kuantitatif terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. Nah, bagian awal ini berisi tentang halaman judul, abstrak penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, yang kedua yaitu bagian inti berisi atau bagian pokoknya, yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, kerangka berpikir, pengajuan hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta kesimpulan dan saran-saran dan penutup. Dan yang terakhir yaitu bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, yang selanjutnya itu segi teknis penulisan laporan penelitian. Nah, tahap akhir dari suatu kegiatan penelitian adalah menulis atau menyusun laporan penelitian. Nah, penulisan laporan penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting karena melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, mudah dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk pengujian dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan penelitian sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu penulis menggunakan bahasa sederhana dengan tata bahasa yang baku. Yang kedua itu menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang-ulang. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang keempat yaitu arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Dan yang terakhir yaitu ada pemisahan antara teori dan hasil penelitian di lapangan. Nah, fungsi penulisan laporan penelitian ini yaitu penulisan laporan penelitian dari berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat karena adanya perbedaan antara yang seharusnya dengan yang kenyataan yang terjadi, dan dapat digunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keperluan studi akademis. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu keperluan publikasi ilmiah. Nah, laporan penelitian kuantitatif terdiri dari yang pertama yaitu judul yang mencakup 3 hal, yaitu membuat judul temuan yang mencolok, membuat temuan yang paling umum, dan yang terakhir yaitu mengungkapkan unexpected ratio atau hal yang tidak diduga tapi muncul. Nah, yang kedua itu bagian dari abstrak, menunjukkan clarity penguasaan dan kedalaman pengetahuan, deskripsi, atau yang bisa kita tahu dengan pertanyaan 5W1H. Nah, yang ketiga itu introduction. Nah, di sini berisi tentang penelitian kita itu tentang apa. Nah, latar belakang kenapa kita tertarik meneliti hal tersebut, baik itu dari kepentingan umum maupun kepentingan kita pribadi. Nah, yang selanjutnya itu literatur review menunjukkan positioning yang hasilnya menunjukkan gap dan distingsi. Yang selanjutnya alasan kenapa memilih research question, mengapa memilih research question. Nah, dan yang terakhir yaitu memunculkan isu-isu etis dari penelitian dan toleransi yang ada dan implikasinya. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, metodenya menyajikan langkah-langkah atau prosedur yang konkret dan operasional yang clear, sehingga jika pembaca ingin mengikuti langkah yang kita lakukan dengan kasus yang berbeda pun tetap bisa dilakukan. Dan selanjutnya itu pertimbangan. Yang pertimbangan pertama itu partisipan yaitu jumlah dan angka. Yang kedua itu material, dan yang ketiga itu prosedur yang terdiri dari observasinya, interviewnya,
reliability, deskripsi, durasi, jumlah, dan timingnya. Nah, yang kelima itu result atau hasil, yang terdiri dari penyajian metodenya, penyajian analisis data kuantitatifnya, penyajian data yang berbentuk tabel, sesuai keinginan kita menunjukkan hasil temuan tersebut bagaimana. Dan yang terakhir itu ringkasan statement yang mewakili temuan secara umum. Nah, yang keenam itu discussion atau diskusi temuan, yang terdiri dari jawaban terhadap rumusan masalah kita tadi. Nah, selanjutnya hubungkan temuan tersebut dengan temuan yang sebelumnya. Berarti kita bisa mengoreksi, mematahkan, dan mendukung apa yang baru kita temukan dan apa yang kita temukan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu implikasi, yang terdiri dari teori dan praktek. Yang terakhir itu saran perbaikan di penelitian yang akan datang, pertanyaan penelitian lanjut dan saran penelitian lanjut, dan saran-saran yang diberikan oleh pembaca atau penulis sendiri tentang jika melakukan penelitian untuk selanjutnya. Nah, dan yang terakhir atau note and reference, yang terdiri dari daftar rujukan, daftar pustaka, dan lampiran. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai penyaji, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.